memerlukan proses karena itu terkait dengan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tahun 2022, yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Bang, prosesnya berarti berapa lama Bang sampai Kalau nanti? lama kita ikutin saja. Jadi prosesnya pasti yang dimintain keterangan dulu adalah Nikita nanti membawa bukti apa. Karena saya juga punya bukti di mana Laura juga pernah menyatakan saya punya bukti real, kalau nggak salah begitu kalimatnya. Saya ingat banget itu. Tapi dia tidak pernah menunjukkan bukti itu. Kenapa orang lain, bukan sanak, bukan saudara, bukan orang tuanya, menyampaikan kepada masyarakat sesuatu data pribadi yang menurut pasal 4 itu adalah data kesehatan, yang menurut pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu adalah tidak dibenarkan. Menurut pasal 67, perbuatan yang tidak dibenarkan tersebut diancam ancaman hukuman 4 tahun. Jadi saya real hukumnya saja. Saya jelaskan saja secara hukum. Jadi kita dasarnya juga ada. Yang punya data saja itu data anak di bawah umur. Nah, untuk melakukan itu pun tanpa persetujuan orang tuanya itu tidak boleh. Makanya kita mau telusuri siapa yang membuat anak ini melakukan perbuatan yang bertentangan. Bertentangan itu dalam artian tanpa persetujuan orang tuanya itu tidak boleh. Karena itu anak di bawah 18 tahun. Seperti itu. Bang, tapi menurut Rasman sendiri, menurut Bang Rasman itu laporannya itu nothing gitu, bukan apa-apa. Nggak apa-apa, dihadapin aja lah. Jadi saya nggak mau nanggapin rekan saya, tapi yang jelas itu adalah dalam proses untuk meluruskan sesuatu, karena itu anak adalah anaknya Nikita. Anak itu anak di bawah umur, belum 18 tahun, dan data yang dipublish itu adalah data yang menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sesuatu yang dilarang. Bang, penegasan aja Bang, berarti ini kita kemungkinan besar akan menjadi saksi Bang ya, diperiksa. Niki pasti jadi saksi. Sedangkan Laura nggak mungkin Bang ya, karena di bawah. Jadi itu teknis. Jadi kalau Laura pun diminta keterangan atau diminta sebagai saksi, pasti didampingi Nikita. Wajib ada Nikita. Kalau nggak boleh. Karena Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bang, hari ini katanya ada saksi lagi yang sudah diperiksa Bang, Cindy Bang, di Polres. Cindy? Iya. Katanya Sudah lama kalau Cindy. Saksi udah semua. Cindy yang mana ini? Apakah ada Cindy lagi? Kalau Cindy yang pertama kali bersama saya, bersama Niki itu sudah dimintain keterangan. Dan dia sendiri yang, kalau nggak salah ada di media juga dia nyampaikan kok banyak hal. Ya seingat saya seperti itu. Kalau dia sudah diperiksa. Tapi kalau ada saksi lain, coba saya akan lakukan cross check ke penyidik. Jadi itu sebetulnya begini. Saya tidak punya hak untuk membatasi, saya tidak punya hak, tapi penyidik punya hak untuk melihat sebuah peristiwa. Kalau memang diperlukan tambahan saksi dalam rangka untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa hukum, polisi berhak memanggil siapa saja yang terkait dengan peristiwa tersebut. Jadi ingat, polisi diberi kewenangan menurut undang-undang untuk memanggil siapa saja yang terkait dengan persoalan tersebut. Jadi siapa yang dipanggil saya tidak tahu, dan saya juga tidak boleh mengetahui apa yang akan dilakukan oleh penyidik. Itu menjadi kewenangannya dia. Paling kita mau tanya prosesnya seperti apa. Artinya proses ini misalnya apakah sudah ada perlu penambahan saksi atau tidak dan sebagainya. Tapi yang memutuskan perlu tidaknya saksi ditambah, perlu tidaknya seseorang dipanggil itu penyidik sendiri, bukan saya. Atau bukan pun Nikita sebagai pelapor dalam perkara ini. Saksi Bang, dari Bang, apartemen, pihak apartemen katanya sudah Bang. Ya, mungkin karena via apartemen itu terkait dengan keterangan seseorang yang menceritakan. Jadi gini, kalau Anda mau tahu proses hukum, misalnya ada si A ini dimintain keterangan. Namun pada saat dimintain keterangan dia menjelaskan bahwa saya itu menerima HP, yang paling gampang lah, saya menerima HP itu dari B dan C. B dan C pasti diperiksa. Karena itu adalah bagian cerita peristiwa hukum, rangkaiannya. Jadi semua yang disebut pasti akan dimintain keterangan. Tapi penyidik juga punya hak untuk menyatakan ini tidak perlu dipanggil. Setelah dia baca, wah ini cuma sekedar disebut namanya misalnya, jadi nggak perlu. Tapi tidak perlu didalami. Tapi kalau misalnya penyidik bilang, wah ini yang penting perlu saya dalami, ya dia panggil. Penyidik punya hak memanggil sesuai dengan undang-undang yang diberikan kepada. Bang, update kondisi
Laura bang, artinya kan kita kan sekarang lagi jalan-jalan ke Jepang. Nah sekarang Laura ini dalam pengawasan siapa di rumah aman ini? Di rumah aman itu pengawasan daripada seingat saya itu Dinas Perempuan dan Anak seingat saya. Jadi tidak terlalu mendetail, saya mau tanya yang jelas itu lebih tenang karena saya melihat ketenangan itu pada saat proses visum yang kedua. Ya, Kapan itu bang? ya visum Kira-kira yang sekitar kemarin visum yang kedua itu hari Senin kalau seingat saya. masih minggu ini. Ya. Jadi ketenangan itu saya bisa melihat pada saat proses itu di mana dia masuk ke rumah sakit atau tempat proses untuk dilakukan visum itu dalam keadaan tenang, jalan sendiri, tidak dipegangi oleh siapapun. Nah, dan dia pada saat ada di dalam semua dia minta supaya keluar, kecuali dokter. Ya, termasuk pamannya, keluar semua. Saya mau tenang, saya siap untuk diperiksa. Nah, berarti ada hal yang lebih baik. Kondisi kesehatannya, kondisi kejiwaannya, kondisi mentalnya itu lebih baik keadaannya saat ini. Itu yang saya tahu pada proses itu. Tapi kalau hari ini saya tidak tahu. Oke bang, selama di rumah aman, apakah masih bisa diberikan izin untuk berkomunikasi atau menggunakan gadget, Itu bermedia sosial atau seperti apa? teknisnya ada di unit perlindungan perempuan dan anak. Seingat saya dalam proses hukum seperti ini untuk menenangkan, membuat stabil seorang anak di bawah umur, saya pikir itu kebijakannya ada di mereka. Mereka yang tahu perlu ada alat komunikasi, apa perlu ada TV. Kita juga tidak punya hak untuk meminta dan melarang. Jadi mereka punya aturan dan mereka yang menerapkan. Kita hanya minta tolong supaya anak kita sementara biar ada di sana supaya lebih tenang keadaannya. Karena kalau tidak nanti malah dia problem untuk dirinya sendiri dan membuat problem lagi, marah-marah dengan orang tuanya seperti itu. Bang, dibutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya bisa keluar dari rumah aman tersebut? Kalau itu nanti pada saat kesimpulan ya, dari kesimpulan hasil resum atau hasil pemeriksaan dari unit perlindungan perempuan dan anak, nanti mereka yang menyatakan bahwa ini sudah patut dan sebagainya. Tapi progres ini, proses dia di sana sampai kemarin saya bertemu di rumah sakit, itu progresnya jauh lebih baik. Nah, saya melihat lebih baiknya itu di saat dia begitu tenang dia masuk ke rumah sakit. Ya, tenang dia masuk ke rumah sakit, bahkan kakak pamannya pun tidak dibenarkan untuk mendampingi dia. Dan dia pada saat diproses visum tidak ada sebuah keberatan, memberontak ataupun dia menutup supaya dia tidak ada. Berjalan dalam keadaan lancar. Sehingga dari sini yang dapat kita petik bahwa semakin stabil kondisi Laura, itu yang saya tahu. Tapi ya mudah-mudahan semakin hari semakin baik karena dia memang dalam bimbingan, dibimbing oleh orang yang memang ahli di bidang anak. Apa aja bang, mungkin atau psikolog atau psikiater saya nggak anak tahu. yang membimbing sana? Laura sendiri dalam pendampingan psikolog nggak sih bang? Sampai Pasti. hari- Tapi apakah tiap hari didampingi psikolog saya nggak tahu. Yang jelas itu bagian dari proses perlindungan. Ada psikolog, ada orang yang nemenin, ada orang yang ngajak ngobrol tiap hari. Jadi sebetulnya happy ya di sana itu. Cuma mungkin perbedaannya mungkin dia tidak seperti sedia kala di mana dia bisa bebas ke sana kemari. Itu saja perbedaannya. Tapi yang jelas secara emosional dia lebih stabil. Bang, sampai akhirnya kemarin nih kita bilang bahwa Laura sudah meminta maaf secara langsung kepada Nikita. Seperti apa Bang? Artinya itu merupakan hasil dari bimbingan di rumah aman juga Bang? Kalau saya melihat itu bagian dari proses ya. Jadi bagaimanapun juga ya, berkali-kali saya coba sampaikan, seorang ibu itu tidak mungkin akan menyakiti anaknya. Ya, dia pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Seorang anak pasti merindukan ibunya. Nah, di saat seperti ini yang kemarin terjadi miss, ini perlahan-lahan diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki hubungan seorang anak dan seorang ibu. Nah, ya alhamdulillah kalau memang itu sudah semakin membaik. Karena memang itu yang kita harapkan. Karena memang tidak langsung serta-merta ada sebuah perubahan.
Tapi kalau melihat perubahan step by step, ini perubahannya yang luar biasa. Jadi perkembangan yang luar biasa di mana secara psikis itu dia lebih stabil. Bang, tapi ada nggak mungkin Laura merasa jenuh atau bosan di rumah aman sendiri? Waduh, saya sendiri tidak bisa berkomunikasi, ya. Jujur saya tidak bisa berkomunikasi. Bahkan saya pun kalau harus ke sana tidak mungkin bisa, ya, karena itu sangat rahasia dan yang bisa itu hanya Nikita. Jadi pengacaranya pun tidak punya hak untuk bertemu. Walaupun seandainya saya datang, misalnya saya tahu, saya bilang saya pengacaranya Nikita, pasti saya diusir. Tanpa didampingi oleh ibunya, tidak ada yang bisa boleh ketemu dengan Laura. Abang berarti belum bertemu sama Laura lagi ya berarti? Tidak Sejak bertemu kapan? lagi. Saya bertemu terakhir visum yang Kedua. kedua. Oh, itu. Bang, kalau orang tuanya Nikita itu bertemu dibatasi atau bebas Ya, setiap hari? bebas saja kalau dia. Tapi dalam proses ini yang terpenting itu bukan persoalan bertemu. Apa yang menjadi kebutuhan daripada anak tersebut dipenuhi. Yang kedua seperti keperluan. Informasi yang saya terima kemarin, dia perlu buku. Disiapkan bukunya. Dia perlu apa, disiapkan. Dan ketenangan. Ini yang dibutuhkan. Nah, jangan sampai dalam proses ini tiba-tiba ini kita datang, dia masih belum dalam keadaan stabil, terjadi emosi lagi, marah-marah lagi. Jadi itu yang dihindarin sehingga tidak ada kewajiban. Tapi Niki tahu perkembangannya itu anak dari hari ke hari, dari pagi, siang dan sore ini kita tahu. Oke, artinya berarti fasilitas apa yang diinginkan oleh Laura, Nikita mencoba untuk memberikan abangnya? Ya, yang bisa diberikan itu misalnya dia perlu bacaan buku, tapi terkait dengan alat komunikasi mungkin dibatasi atau mungkin tidak dikasih, saya tidak tahu. Dia butuh buku, itu disiapkan. Mungkin dia butuh apa lagi, pasti disiapkan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia butuh HP, itu mungkin tidak diizinkan oleh mereka. Jadi itu yang harus dipahami. Dia dalam keadaan stabil, kondisinya lebih baik dari kemarin. Dan kalau misalnya informasi yang saya baca, dia minta maaf, itu alhamdulillah. Karena yang saya katakan tadi, ibu pasti akan melindungi anaknya. Kan gitu. Dan Berarti- anak pasti merindukan ibunya. Berarti Laura sejak di karantina istilahnya Bang ya, itu tidak memainkan handphone atau sama sekali tidak memainkan? Saya tidak tahu. Tempatnya pun saya tidak tahu. Jadi alangkah baiknya yang punya hak itu Anda bisa konfirmasi dengan penyidik. Penyidik yang tahu. Karena Niki pada saat itu menyerahkan kepada penyidik, membuatkan surat supaya lebih tenang anak saya untuk sementara waktu, biar ditenangkan di satu tempat. Namanya safe house, jadi bukan di apa tadi bahasanya? Karantina. Karantina bukan. Rumah Kalau mau aman. naik haji Istilahnya. mungkin. Rumah aman ya bang? Pembatasan dari Laura itu demi kepentingan hukum apa? Kepentingan Laura. Kepentingan Laura ya. Ya, kalau kepentingan hukum, kalau memang dia santai ya di rumah. Tapi untuk kepentingannya dia, supaya dia lebih tenang, kan gini. Ini anak hampir lama tidak bertemu, tiba-tiba datang ibunya di depan pintu. Itu kan satu dia kaget, itu pasti. Terus apalagi ada pamannya, ada segala macam orang. Jadi ya biar tenang dulu. Tapi saya melihat kemajuan yang luar biasa itu pada saat visum yang kedua. Dia lebih tenang, jalan sendiri tanpa dipegangin oleh siapapun. Itu kan hal yang luar biasa. Yang dimana kemarin untuk membawa dia pun susahnya luar biasa. Jadi hal yang berbeda. Jadi kejadian pada saat di apartemen dan kejadian kemarin di visum itu bertolak belakang. Ini lebih baik, lebih bagus keadaannya. Oke, terima kasih Bang Fahmi. Terima kasih bang.